Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Maiga, NIM 1912111525, kelas 2A, Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rangkuman mengenai perilaku beresiko HIV/AIDS. Ada 4 video di sini, dan judul video yang pertama yaitu kaum muda dan HIV/AIDS di era digital, mencegah kerentanan terhadap HIV/AIDS melalui respon K3. Estimasi ILO 2016, 2,8 juta pekerja meninggal setiap tahun karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pekerjaan muda memiliki tingkat kecelakaan lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan dewasa. Dari sisi estimasi, kasus HIV/AIDS pada usia produktif sekitar 50% sampai 74% beresiko HIV/AIDS. Sehingga inilah pemicu agar kita bisa berkontribusi melalui program K3 di tempat kerja. Anggia merupakan salah satu anggota dari tim muda memiliki program fungsi advokasi, training, dan networking. Dan orang-orang muda yang umurnya 17 tahun bisa mendapatkan akses layanan FCT atau Folder Counseling untuk mengetahui HIV/AIDS dengan training, pelatihan, dan informasi. Tingkat ketentuan atau kerentanan HIV/AIDS pada usia muda menjadi sangat tinggi karena karakteristik pekerja muda yang lepas dari masa remaja. Ketika masuk dunia kerja, adanya perasaan bebas, sehingga mencari pelarian dan pelampiasan dan melakukan perilaku yang berisiko tinggi atau menyimpang. Upaya untuk penurunan kerentanan ini harus menghindari perilaku yang beresiko, salah satunya yaitu karena risiko pekerjaan dan perilaku ini. Sehingga kerentanan ini dilihat dari bagaimana pekerja muda mampu berperilaku sehat sehingga tidak terinfeksi atau tidak terkena virus HIV/AIDS. Tetapi bagi remaja yang terlanjur terinfeksi, hentikan dan akses ARV atau selalu berpikir positif dan raih masa depan. Pekerja muda harus dibekali dengan K3 dan mendapatkan hak perlindungan. Untuk judul yang kedua, yaitu Rumah Cemara Pengidap HIV dan Mantan Pengguna Narkoba di Bandung. 1993, Ginan mengkonsumsi narkoba sejak SMP. Beliau mengatakan awalnya mengkonsumsi narkoba ini karena kurang percaya diri, kurang menonjol di akademik, sehingga untuk mengaktualisasikan diri, beliau mengkonsumsi narkoba. Namun kehidupannya semakin parah dan semakin hancur sejak mengkonsumsi narkoba tersebut. Beliau mengkonsumsi narkoba dengan jarum suntik. Sebelum masuk rehabilitasi, beliau mencek terlebih dahulu HIV-nya dan ternyata positif di tahun 2000. Di tempat rehabilitasi, beliau sempat bekerja bersama dengan teman-temannya di Rumah Cemara. Mereka memiliki keinginan mempunyai komunitas yang terbuka, aman, dan nyaman bagi pengguna narkoba dan penderita HIV/AIDS untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Sehingga tanggal 1 Januari 2013, Rumah Cemara resmi berdiri. Dan mereka bertekad berkontribusi bersama masyarakat dalam hal positif seperti olahraga dan membuat Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Untuk judul video yang ketiga yaitu Ibu Rumah Tangga Rentan Terinfeksi Virus HIV. Ibu rumah tangga bernama Yeni terinfeksi positif virus HIV. Hal ini ditularkan melalui suaminya sejak tahun 2005. Saat itu perasaannya kaget dan putus asa. Sempat ia rasakan awalnya Ibu Yeni ini mengetahui bahwa dia terinfeksi virus. Dia tidak mengetahui bahwa dia terinfeksi virus. Namun setelah 3 tahun suaminya meninggal dunia, Ibu Yeni memberanikan diri untuk tes HIV. Setelah mendapatkan seputar informasi terkait HIV/AIDS dan manfaat obat antiretroviral atau ARV, Ibu Yeni kembali bangkit dari perasaan kaget dan putus asanya tersebut.
Sehingga berdasarkan data Dinas Kementerian RI, jumlah kasus HIV/AIDS mulai golongan sepanjang tahun 1987 sampai Juni 2018 sekitar 15.026 ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV, sekitar 10 tahun lebih yang menerima Ibu Yeni ini sekitar 10 tahun lebih menerima status sebagai orang yang hidup dengan HIV ataupun ODA. Kini ia giat memberikan penyuluhan untuk sesama ODA. Kini Ibu Yeni ini bekerja di lembaga yang berfokus pada pendamping kasus HIV/AIDS dan melakukan pelayanan di sana, di salah satu rumah sakit Jakarta. Untuk judul yang keempat, yaitu What is HIV and AIDS Infection Diseases? HIV atau virus human immunodefisiensi ini adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jika virus HIV tidak ditangani akan menyebabkan AIDS. Limfosit T sangat penting pada tubuh dan CD4 hanya mengacu pada jenis protein. Dan HIV secara istimewa menginfeksi sel CD4 ini dari sistem kekebalan tubuh. Sel CD4 ini juga disebut dengan sel T, membantu dalam memberikan sinyal pada sel kekebalan lainnya untuk datang menghancurkan setiap partikel infeksius yang diberikan dan ditemukan di tubuh kita. Dan karena HIV lebih suka menginfeksi dan membunuh sel-sel sehingga mengganggu fungsi kekebalan tubuh seseorang. Banyak orang pada tahap penyakit ini memiliki penurunan berat badan yang signifikan. Jika sel CD4 ini mencapai angka yang sangat rendah dan menyebabkan kurangnya sistem kekebalan tubuh fungsional, inilah yang disebut dengan AIDS. Di mana AIDS ini merupakan suatu kondisi ketika tidak memiliki sistem kekebalan tubuh lagi. Baiklah, itulah hasil dari rangkuman video mengenai perilaku berisiko HIV/AIDS. Jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.